Hai teman-teman sekalian, kali ini saya akan sharing terkait dengan pengenalan ergonomi atau disebut sebagai Human Factors Engineering atau Ergonomics. Ya, ini merupakan mata kuliah dasar di Teknik Industri. Ya, saya berasal dari Prodi Teknik Industri Universitas Surabaya. Jadi kalau di tempat kami disebut sebagai ergonomi industri. Tapi di sini saya akan menjelaskan materi ini lebih kepada pengenalan secara umum gitu ya. Jadi kalian yang mungkin ingin belajar tentang sekilas apa itu ergonomi atau apa itu human factors engineering, semoga materi yang saya bawakan ini bermanfaat. Nah, sebenarnya kalau kita lihat pengenalan ergonomi ini memiliki beberapa tujuan yang harapannya nanti setelah Anda tahu dan setelah Anda nanti belajar tentang hal ini kemudian juga mengeksplor sendiri gitu ya. Nah, itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah memperkenalkan istilah-istilah atau terminologi dan cakupan dari human factors engineering atau ergonomi. Kemudian bagaimana peranan manusia itu di dalam interaksi sistem manusia atau manusia sistem, ya. Kemudian juga bagaimana mengenalkan eh, cakupan dan juga disiplin ergonomi terkait dengan desain kerja, desain termasuk juga desain tempat kerja yang nyaman bagi manusia, dan juga bagaimana kita berdiskusi tentang peranan ergonomi yang ada di perusahaan ya, kemudian dan tentu saja di dalam skop interaksi manusia mesin atau interaksi manusia sistem. Nah, sebenarnya outline-nya adalah apa sih ergonomi itu gitu ya. Kemudian bagaimana manusia itu berperan. Nah, kenapa manusia? Karena ergonomi itu ya manusia itu sendiri. Kok bisa gitu ya? Nah, nanti kita akan coba lihat lebih dalam gitu ya. Nah, aspek manusianya ini kita lihat dari kemampuan dan batasan yang dimiliki oleh manusia. Kemudian yang ketiga adalah ergonomi. Ilmu ergonomi dilihat dari perspektif interdisiplin dan juga peranan ergonomi di dalam interaksi manusia sistem atau human system interaction. Nah, coba perhatikan sekarang, saya kira gambar seperti ini sudah tidak asing lagi, di mana-mana kita melihat hal ini atau kita mempraktekkan gitu ya, dari yang awalnya mungkin ini adalah postur yang normal, kemudian ini sedikit lehernya apa istilahnya menekuk gitu ya, kemudian ini lebih lebih dalam, kemudian ini juga, nah ini lebih parah gitu ya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena memang tuntutan pekerjaan, kemudian informasi ya, kita tergantung dari gadget gitu kan. Ada di dalam gadget itu kan semua informasi itu sangat padat gitu ya, semua bisa kita akses. Nah, sehingga tingkat keseriusan, intensitas, frekuensi, dan juga apa itu istilahnya jarak pandang itu semakin lama semakin dekat gitu ya. Apalagi sekarang kita masuk di era study from home, work from home gitu ya. Terutama pastinya informasi berbasis IT yang didukung oleh gadget atau mobile phone itu sangat berperan. Tetapi kita harus ingat bahwa kita adalah manusia ya, yang berhadapan dengan mesin, dan tentunya kita punya keterbatasan, mesin pun punya keterbatasan. Nah, mungkin sekarang kondisinya bisa kita lihat, kenapa kok sekarang kok saya sering pegal-pegal ya di leher, kemudian leher cepat sakit, kemudian kalau buat noleh itu sakit. Apakah salah posisi tidur? Eh, Bisa juga iya, bisa juga tidak gitu ya. Tapi kita coba perhatikan posisi ini mungkin berkontribusi. Nah, perhatikan lagi, nah ini juga seringkali kita mengalami keluhan yang ada di punggung ya, dengan posisi seperti ini. Nah, ini juga dalam jangka waktu yang panjang sangat berbahaya karena semakin bertambahnya usia, maka gejala ini juga akan membawa dampak yang serius.
Ya, artinya nanti ada sakit punggung, sakit pinggang, kemudian ada istilahnya low back pain gitu kan. Kemudian back pain injuries atau back injuries gitu kan. Nah, dan apakah ini posisi yang kita inginkan? Apakah ini yang posisi yang paling nyaman gitu ya? Ya mungkin sekilas terasa iya gitu ya. Kita merasa bahwa ini ya sesuka saya posisi seperti ini. Tetapi kita lihat ini posisi tidak bertahan lama. Mungkin sekilas iya enak gitu ya, nyaman. Tetapi mungkin nggak sampai 5 menit posisi ini akan justru membuat kita uh, tidak kerasan dan tidak nyaman gitu ya. Cenderung kita berubah-ubah terus. Nah, tadi yang saya katakan bahwa apa sih kendalanya, apa akibatnya. Nah, sebenarnya kita punya batasan. Jadi kalau kita lihat di area punggung, di area belakang kita ini banyak sekali muscles, joint, tendon gitu ya, otot, ligamen, eh, ya kaitan antar ini apa namanya tulang gitu kan dan juga syaraf. Nah, kalau kita keliru posisi, kemudian posisinya yang tidak nyaman tadi, itu akan menyebabkan yang namanya musculoskeletal disorders. Ya, saya ulangi, musculoskeletal disorders. Jadi mungkin kalau kita baca agak susah gitu ya. Nah, orang biasanya sebutnya MSD, S-nya kecil gitu ya, MSDS. Nah, itu singkatan dari musculoskeletal disorders. Kalau kita terjemahkan secara sederhana, ya disorder itu adalah kelainan gitu ya. Muskulo itu adalah otot, skeletal itu adalah rangka. Berarti kelainan atau keluhan otot rangka, otot dan rangka. Nah, di mana ini kebanyakan berada di bagian belakang. Nah, seperti yang ini yang digambarkan di sini, mungkin orang bertanya, oh Pak itu apakah sama dengan sakit encok, kecetit gitu ya, orang Jawa mengatakan itu. Ya mungkin bisa seperti itu ya, sama ya. Jadi sehari-hari kita bisa lihat, mungkin kita bisa rasakan, ya sama. Tapi di sini di ergonomik disebutnya MSDS atau musculoskeletal disorder. Dan ternyata ini prosentasenya besar ya. Mayoritas di suatu industri atau suatu kegiatan yang banyak menggunakan otot, rangka, ya, aktivitas lifting, aktivitas carrying, aktivitas twisting. Nah, itu sangat berpotensi menjadi penyebab adanya MSDS ini. Nah, belum lagi masalah ini gitu ya. Nah, ini wah, bayangkan berapa remote control yang ada di rumah Anda. Saya ambil contoh misalkan remote TV atau remote AC ya, mungkin remote TV aja. Saya tanya berapa persen dari tombol di remote TV itu yang Anda kuasai. Paling tidak sampai 30%. Yang kita kuasai mungkin hanya tombol power, kemudian volume plus minus, channel up and down, ya, terus nomor, gitu kan. Nah, selebihnya nggak tahu. Begitu kita salah pencet, kemudian gambar yang ada di TV itu berubah, nah kita kebingungan. Akhirnya kita press tombol power, kemudian TV-nya off, kemudian kita on-kan lagi. Atau celakanya apa? Kabel powernya di TV itu dicabut dari stop kontak gitu ya, dari aliran listrik, kemudian kita tancapkan lagi. Nah ini kan suatu kekeliruan karena apa? Karena beban yang kita dapatkan ini terlalu banyak gitu ya, banyak sekali nomor, kita punya nomor SIM, nomor KTP, password, PIN dan seterusnya, itu banyak sekali. Jadi ini adalah beban mental, lebih banyak kepada aktivitas mental processing yang ada di otak. Sedangkan yang sebelumnya tadi, musculoskeletal disorder itu adalah beban secara fisik, gitu ya. Nah, dari dua hal ini, bahwa manusia itu memiliki tantangan, memiliki batasan, kemampuan, eh, yaitu yang terkait dengan aktivitas atau beban mental dan aktivitas atau beban fisik. Nah, kita kembali lagi ke Human Factors Engineering atau ekonomi. Ini sebenarnya apa gitu ya? Jadi terdiri dari dua kata, yaitu ergo, kerja, nomics adalah
ilmu. Jadi ergonomis itu adalah ilmu tentang aktivitas kerja atau disebut sebagai ilmu pengetahuan tentang interaksi antara pekerja dan yang dikerjakan. Bekerja dengan objek yang dikerjakan, dengan tugas yang dikerjakan, dengan produk yang dibuat, dengan produk yang dipakai, atau aktivitas yang melibatkan manusia yang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, itu masuk di dalam definisi ergonomi. Dan juga disebut sebagai ilmu pengetahuan di mana dia membuat kerjaan atau objek yang tadi itu cocok, pas dengan pekerjanya atau manusianya. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik bahwa worker itu cocok dengan pekerjaannya. Tidak, tetapi pekerjaan, produk, sistem, atau apapun yang ada di lingkungan kita itu cocok dengan kemampuan manusianya, kemampuan kita. Gitu. Nah, sehingga ini saya ambil dari Granger. Ini adalah tokoh ergonomi, ya, tokoh terkenal ergonomi. Dia mengatakan bahwa ergonomi itu terkait dengan bagaimana kita fitting, kita melakukan penyesuaian yang pas, yaitu permintaan atau tuntutan dari pekerjaan kepada kemampuan atau efisiensi dari manusia pekerja untuk mendapatkan sesuatu yang lebih nyaman, di mana di situ untuk mengurangi tingkat stres. Jadi bayangkan tadi tingkat stres manusia itu bisa berasal dari tuntutan fisik dan tuntutan mental. Jadi bagaimana hal-hal yang bersifat fisik dan bersifat mental itu kita paskan, kita sesuaikan dengan kebutuhan kemampuan kita. Nah, itu prinsip ergonominya. Sehingga di sini disimpulkan bahwa ergonomi itu adalah fit the task to the human, tidak fit the human to the task. Jadi dengan kata lain, sesuai pekerjaan atau benda itu kepada kemampuan manusia, bukan yang sebaliknya di mana kita menyesuaikan dengan pekerjaannya. Nah, ini ada ilustrasi. Jadi kalau kita lihat di sini ada namanya idealist dan the dreamer. Ya, idealist ergonomics itu mengatakan kita adapt to the users. Jadi benda yang berhubungan dengan manusia itu harus adapt. Jadi bayangkan kalau ini seekor kuda gitu ya, ini adalah penunggangnya. Jadi kalau idealis itu ya orangnya atau penunggangnya ini posisinya harus seperti ini, maka punggungnya kuda ini harus disesuaikan. Jadi ini punggungnya istilahnya dilubangi sesuai dengan ini postur dari kaki penunggang itu. Jelas ini makan biaya yang tinggi, makan effort yang tinggi karena juga kudanya bisa mati. Atau kudanya mulai dari kecil itu sudah dilubangi punggungnya gitu ya, dikasih cetakan atau sehingga nanti tambah lama tambah besar dia akan mengikuti konturnya seperti ini. Nah, ya, tentunya itu membutuhkan biaya yang besar. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, kita punya yang namanya the dreamer. The dreamer ini adalah kita mencari solusi yang murah, solusi yang efisien, di mana manusia ini bisa beradaptasi. Jadi kasus kuda ini ya posisi kakinya bisa dilebarkan sedikit, terus masuk ke kuda ini. Nah, toh ya orang naik kuda itu kan nggak sampai lebih dari 2 jam. Kaki bisa kembali ke posisi semula. Pokoknya perlu diingat bahwa selepas dia menunggang kuda, maka posisi kakinya harus kembali. Itu idealnya. Dan ini saya rasa tidak membuat pekerjaan menunggang kuda itu menjadi repot gitu ya, menjadi ribet. Baik, nah ergonomi dengan kenyamanan ini situasi yang lain. Jadi kalau kita lihat di sini adalah meja bekerja, ya ada meja, kemudian ada kursi yang ergonomis. Yang perlu diingat adalah ini ada back support. Nah, back supportnya ini memiliki sudut sekitar 95 sampai 110 derajat Celcius dan ini lentur gitu ya. Artinya dia bisa menahan punggung kita karena punggung kita ini sebenarnya konturnya itu adalah ada cekungannya seperti ini.
bukan lurus gitu ya. Nah, kemudian di sini ada armrest, kemudian ini bisa dinaik turunkan, ada adjustability-nya. Nah, sedangkan mejanya fix. Yang perlu diingat, mejanya ini ya bisa mensupport posisinya seperti ini gitu kan. Posisi ini adalah posisi yang ideal sehingga kita bisa adjust itu di kursinya saja. Bukan dua-duanya meja dan kursi di adjust gitu ya. Karena itu akan meningkatkan atau mengeluarkan biaya yang besar. Kemudian ini aplikasi yang lain adalah di command center atau di control room ya. Bayangkan kalau kita misalkan melihat pekerja yang ada di pekerjaan di air traffic control di bandara gitu kan. Nah, dia harus melihat radar, kemudian juga dia harus melihat beberapa monitor, pesawat itu mau take off, pesawat mau landing. Nah, itu kan dia harus menyesuaikan dan dia harus berkonsentrasi melihat beberapa layar. Nah, yang pasti adalah posisi layar itu ini ada 6 monitor. Nah, operatornya berada di tengah. Saya kira 6 monitor ini ada maksimum gitu ya. Karena sudutnya kita bisa melihat itu paling maksimum itu 60 derajat ke kiri dan 60 derajat ke kanan, itu maksimum gitu kan, yang optimum gitu. Kalau lebih dari itu maka operator ini harus memalingkan lehernya, menggeser lehernya. Nah, kemudian juga belum lagi yang vertikal gitu ya. Vertikal berapa yang di sini? Di sini disebutkan paling ideal itu ya maksimum 20, 0 sampai 20 derajat itu ke atas maupun ke bawah. Nah, ini yang paling optimum ya. Beberapa literatur mengatakan sampai 25, ada yang 30 derajat. Artinya mata itu masih bisa istilahnya bergeser gitu ya, jadi kelopaknya itu bisa naik turun gitu, bukan lehernya yang ikut bergerak. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya ergonomi ini kaitannya dengan kita sebut saja sebagai interdisciplinary area. Jadi ada kaitannya dengan artificial intelligence, ya, misalkan terkait dengan apalagi sekarang itu banyak kita kecerdasan buatan, misalkan membuat robot gitu ya, robot yang bisa menanggapi yang bisa berekspresi, kemudian menanggapi pertanyaan dari konsumen, pertanyaan dari orang. Nah, ini dia harus tahu terkait dengan sebenarnya manusia atau customer yang bertanya ini dia punya kebutuhan apa, terus bagaimana menyajikan jawaban-jawaban yang tidak malah membuat customer atau penanya ini bingung gitu kan. Nah, kemudian ergonomik itu sendiri ya terkait dengan desain peralatan kerja dan juga antropometri ya, antropologi atau antropometri ini terkait dengan ukuran dimensi tubuh manusia. Jadi kalau misalkan kita beli sepatu itu kan ada ukuran 40, 41, 42 dan seterusnya. Nah, itu diukur. Nah, 41 dengan 41 di Asia dengan di non Asia kan berbeda. Nah, sehingga kita harus tahu bahwa ukuran orang Asia dengan orang non Asia itu juga berbeda. Ya. Kemudian fisiologi yang kayak tadi, misalkan terkait dengan hal-hal fisik yang menimbulkan musculoskeletal disorder. Kemudian filosofi ini terkait dengan konsistensi ya, manusia itu kan punya konsistensi. Misal saya ambil contoh, misalnya lampu di traffic ya, traffic lights ya, lampu lalu lintas itu kan ada warna merah, hijau, dan kuning. Nah, merah artinya ya kita harus berhenti, sedangkan hijau harus jalan. Kalau kuning kita harus hati-hati. Itu konsistensi. Nah, orang akan melihat itu dimanapun artinya sama, gitu kan. Terus linguistik ini terkait dengan bahasa. Contoh paling gampang begini, misalkan kaitannya dengan marketing, misalkan ada diskon 90%. Nah, kemudian orang akan melihat 90%, tapi ternyata di situ kok cuman berapa? 20%. Nah, ini ada sesuatu yang tidak benar gitu ya. Ternyata di situ ada tulisan kecil yaitu up to ya, ada tulisan kecil up to 90%. Artinya diskon itu maksimum 90%. Jadi kalau toko itu memberikan 10% ya nggak apa-apa. Nah, tapi ini bahaya. Bahaya dalam artian begini, kalau kita belajar ergonomi, maka up to itu ya jangan disembunyikan atau jangan terlalu kecil sehingga tidak terbaca. Memang kadang-kadang secara marketing itu
mereka agak-agak menyembunyikan, agak mengkaburkan itu, karena kalau konsumen itu tahu, up to mereka malas untuk datang gitu ya. Tetapi kalau tidak diberikan itu, malah kesannya itu kayak penipuan. Nah, terus bagaimana menyepakatinya? Ya ditulis aja ada apa-apa di situ, cuman mungkin dikasih ya tulisannya agak besar hingga itu clear gitu ya, up to, artinya juga menegaskan pada konsumen bahwa ini up to loh ya. Ada yang sampai 90% tapi ada juga yang tidak sampai. Terus juga yang lain misalkan apa, buy one get one gitu ya. Kadang-kadang ini juga menjadi ambigu gitu ya, buy one get one ya, jelas buy one get one kan, tapi maksudnya itu maksudnya beli satu gratis satu. Oke, mungkin secara linguistik tuliskan gini, buy one get one free, jadi free-nya itu jangan lupa ya. Kemudian computer science ini terkait dengan IT, software ya. Kalau kita lihat kita memahami software itu ini mudah diikuti atau tidak, kemudian mudah dimengerti atau tidak menu-menunya. Nah, harusnya yang mudah dimengerti, kemudian tidak ambigu ya, itu terkait dengan kenyamanan ya, kenyamanan manusia, kenyamanan operator untuk mengoperasikannya. Kemudian engineering ya, saya kira aspek engineering banyak, mulai dari engineering produk sampai ke sistem ya, engineering system. Jadi misalkan bagaimana kalau misalnya di pabrik itu kita melakukan instalasi mesin ya, mesin itu, nah instalasi yang mengoperasikan manusia, misalkan mesin potong, nah posisi misalkan handle-nya di mana, kemudian jaraknya berapa, kemudian besarnya handle itu diameternya seberapa. Nah, itu harus sesuai dengan ukuran tubuh manusia. Kemudian desain ini ya tentu saja sangat general ya. Ini mungkin tadi yang kita bicara sepatu yang terkait dengan antropologi, juga desain itu ergonomi ini tadi kan bicara fisik dan non fisik. Jadi kalau fisik dia terkait dengan ukuran tubuh manusia, kalau non fisik terkait dengan desain itu mungkin estetika. Estetika juga sama gitu ya. Jadi maksudnya juga berpengaruh terhadap kenyamanan mata, kenyamanan untuk istilahnya itu dipakai ya kan, kenyamanan untuk diingat. Jadi kalau misalkan estetikanya jangan lupa, tidak hanya fungsi saja tetapi juga estetika. Ini terkait dengan art ya. Jadi desain dan art ini sangat terkait. Jadi terkait dengan estetika dan appealing, dan juga ada kekaitannya dengan psikologi ya. Psikologi ini kayak tadi itu yang misalkan berkaitan dengan beban mental gitu ya. Jadi kalau misalkan kita memberikan semacam perintah kerja itu satu, ini dua, ini banyak sekali. Nah, itu harus diingat bahwa kita punya keterbatasan, dan juga misalkan mengingat mengingat informasi bahwa kita itu punya keterbatasan 7 plus minus 2 digit. Artinya ingatan kita itu antara 5 sampai 9 digit. Jadi kalau memberikan nomor atau paling mudah orang itu bisa mengingat sampai 9 digit. 5 sampai 9 itu optimum. Kalau lebih dari 9 akan susah ya. Sebagai bukti, sekarang coba Anda ingat nomor HP Anda atau nomor telepon Anda itu berapa. Nah, agak susah kan? Karena mungkin lebih dari 9 digit saat ini. Kalau dulu kita hafal HP, nomor telepon rumah, nomor telepon tetangga, nomor teleponnya siapapun gitu ya, kasih nomor telepon mudah, karena dulu mungkin hanya 5 digit atau 4 digit atau 6 digit. Baik, kemudian juga sosiologi, kita manusia makhluk sosial, jadi ergonomi ini juga berkaitan dengan kerjasama di dalam grup gitu ya, bagaimana kita memberikan semacam iklim kerja yang nyaman. Kalau saya pernah melihat di suatu pabrik gitu ya, itu kalau jam 9 pagi sampai jam 9.30 itu ada musik yang diputar gitu ya. Jadi pekerjaannya itu semangat karena mereka bekerjanya dalam grup gitu ya. Wah, mereka nyanyi, mereka sambil bekerja gitu ya, karena mereka energize. Nanti dikasih break 30 menit pada jam 12 lebih
30 misalkan ya, setelah itu lanjut makan siang. Nah, itu sosiologi. Baik, sehingga peranan ergonomi ini di dalam human system interaction, kenapa kita sebut human system interaction? Karena memang manusia ini tadi terlibat di dalam sistem yang berbeda-beda kan, lingkungan yang berbeda-beda. Itu untuk mereduksi cost yang terkait dengan non-productive time. Jadi, kalau bayangkan kalau produk atau sistem pekerjaan yang kita desain, yang kita buat itu sesuai dengan keterbatasan manusia, maka manusia menjadi nyaman dan mereka menjadi enjoy dalam bekerja. Sehingga waktu-waktu yang tidak produktif itu akan dipangkas. Terus ini memperbaiki kualitas hidup, kualitas kerja, ya kualitas kehidupan kerja. Jadi kerja itu menjadi nyaman, tidak stres, ya kan? Kemudian meningkatkan produktivitas. Ya, produktivitas itu apa? Kalau dalam matematik sederhana dikatakan produktivitas itu sama dengan output dibagi input. Output itu hasilnya, input itu adalah bahan bakarnya. Misalkan input itu materialnya, jam kerjanya, makanannya, ya, makanan, jam kerja, kemudian tenaga, tetap, tetapi dengan output yang lebih besar, maka produktivitas itu akan besar. Ya, jadi bagaimana kita meningkatkan output dengan input yang tetap atau meningkatkan output dengan input yang lebih hemat. Ya, nah input yang tetap dan lebih hemat itu bisa ditekan, bisa didapatkan dengan lingkungan kerja yang ergonomis. Ya, kita sebut ergonomis itu maksudnya yang memenuhi kaidah ergonomi. Ya kan? Bayangkan kalau Anda itu tidak stres, Anda itu nyaman, maka Anda akan bekerja, belajar lebih giat, hasilnya juga akan lebih baik, gitu kan? Nah, ini sebagai penutup, jadi ada latihan sederhana. Silakan nanti Anda, saya rasa Anda semuanya punya mobile phone atau gadget ya. Pilih salah satu yang paling Anda suka dan pilih salah satu yang paling Anda tidak suka. Nah, ini maksudnya bukan berarti Anda harus punya dua gadget, tidak. Kan Anda punya pengalaman nih, sudah punya merek ini, terus kemudian pernah ganti ini dan seterusnya. Nah, Anda pilih yang mana yang paling Anda suka dan mana yang paling Anda tidak suka. Nah, yang Anda paling suka itu aspek ergonominya apa gitu ya. Sedangkan yang tidak paling Anda sukai itu karena produk itu tidak ergonomis dalam aspek apa gitu kan. Atau gampangnya gini, pilih fitur yang menurut Anda itu ergonomis dari produk yang Anda suka dan pilih fitur yang tidak ergonomis dari produk yang Anda tidak suka. Baik, sebagai penutup, ini ergonomi adalah fitting the task to the human, jadi bagaimana kita melakukan penyesuaian tugas atau produk yang kita pakai, yang kita kerjakan dengan keterbatasan kita. Dan tentu saja manusia itu harus lebih dimanusiakan. Dan tentu ergonomi ini berusaha untuk meningkatkan produktivitas, sehingga ergonomi juga disebut sebagai human system productivity. Baik, ini beberapa references yang digunakan dari Fitting the Task to the Human, dari Grandjean, kemudian dari Introductions to Human Factors and Economics for Engineer, dan juga beberapa online sources. Terima kasih, semoga tayangan ini bermanfaat. Bye.